Oke, selamat bertemu dengan Ratu Benih Ikan Channel yang akan membahas tuntas tentang ketahanan pangan, khususnya di bidang perikanan darat, perikanan kolam, baik itu kolam semen, kolam terpal maupun kolam tanah. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba untuk menjawab dari berbagai pertanyaan, keluhan-keluhan dari saudara-saudara kita yang telah mengambil benih khususnya lele pada kesempatan ini. Dari saudara-saudara kita sering mengeluhkan kenapa padi lele yang baru ditebar itu dari benih sana. Maaf, saya tidak sebutkan satu persatu. Itu mengalami kesetresan maupun jamuran, yang tentu itu hal biasa yang dihadapi oleh para pemula, para kolamer pemula. Jadi pada dasarnya belum tentu salah bibitnya ataupun salah ataupun kurang sehat dalam bibit yang diberikan dari pemasok benih ikan lele. Kita bahas satu persatu. Nah, jadi benih lele yang sehat itu walaupun dalam keadaan tebar padat, maka tidak akan nampak di atas kolam karena lele itu akan nyaman dia berada di dalam. Tetapi ketika kita berikan makan, dia langsung menyerbu. Nah, itu ciri-ciri pertama. Terus yang kedua, ya tentunya lele bergerak dengan lincah, jadi tidak malas menggantung di atas. Itu yang kedua. Untuk bisa mendapatkan lele yang sehat tersebut, proses pertama yang harus dilakukan tentu penyiapan kolam tebar benih. Nah, ini satu contoh kolam saya yang dalam kondisi kosong yang akan saya untuk tebar benih. Jadi kalau kolam sudah dibersihkan, maka ada dua macam air yang bisa dipakai, yaitu air bersih. Nah, tapi dalam hal pemakaian air bersih di sini, karena air bersih ini bersifat netral dia, jadi belum ada pelicinnya, maka wajib bagi pemilik kolam untuk mendiamkan air yang masuk ini ya minimal 3 atau 4 hari. Tetapi bagi poros sedulur yang sering mendadak ini, jadi kolam harus diisi hari ini karena sebentar lagi akan dimasukkan bibit lele, karena bibit lelenya baru datang. Jadi ada alternatif lain, yaitu dengan menggunakan air campuran atau bahkan air penuh bekas ikan lain yang dalam kondisi sehat. Maka saya menggunakan air bekas nila dalam kondisi betul-betul sehat. Itu yang akan saya gunakan.
Ini adalah penampakan air nila indukan yang ikannya juga dalam kondisi sangat sehat, yaitu sehat walafiat. Nanti air ini akan kita masukkan ke kolam yang sudah kita siapkan, supaya ketika tebar benih lele yang baru, lele tidak mengalami stres maupun mengalami lepas lendir. Karena pada dasarnya benih lele itu mati yang terbesar dikarenakan satu, stres. Yang kedua, karena stres dia akan melepas lendir. Jadi stres ini dibuktikan bahwa lele tersebut menjadi satu di pojok-pojok. Tapi apabila airnya sudah dalam kondisi yang baik, kalau saya terbiasa memakai bekas kolam nila maupun kolam koi, ini yang paling bagus. Tapi kali ini saya memakai air bekas kolam nila. Nah, jadi dari air ini sudah tidak perlu diberikan apapun lagi. Ketika masuk ke kolam yang baru, maka kolam dalam keadaan siap untuk ditebarkan bibit lele yang baru. Dan mudah-mudahan dengan pemakaian, dengan perawatan yang baik, maka akan menghasilkan budidaya lele yang tentunya menguntungkan. Jadi teruslah berinovasi dalam beternak ikan, khususnya lele, supaya kita tidak mudah jenuh, bosan, atau kapok untuk menekuni budidaya ikan lele ini, yang tentunya memang sangat menguntungkan kalau kita sudah menerapkan teknik-teknik, baik teknik penebaran maupun perawatan, pemberian pakan yang baik, dan tidak mudah untuk menyalahkan kepada pemasok bibit. Nah, demikian. Tentu banyak kekurangan bagi sedulur-sedulur yang sering saya mendengar keluhan tentang lelenya yang mati maupun berjamur. Bisa jadi itu disebabkan faktor penanganan awal yang salah. Bisa jadi dikarenakan air keras. Saya mengatakan air keras, yaitu air sumur atau langsung memang dalam keadaan jernih. Maka ikan dimasukkan, dia akan baik-baik saja selama sehari semalam. Tapi setelah itu dia akan mengalami kesetresan, lepas lendir yang ditunjukkan dengan adanya busa, berbusa di atas kolam. Itu kalau sudah dalam kondisi lele lepas lendir, maka akan sangat sulit sekali untuk bisa ditangani maupun dikembangkan maupun dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Oke, terima kasih sedulur. Dari saya, Ratu Benih Ikan Channel, salam guyub rukun migunani saklawase.